سيدنا محمد سيدنا ولسائر إخوانه الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. الفاتحة. صاحب حزب مولانا بالمدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن الشيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد الفنصاري ولأصوله وفروعه ولمحبه. الفاتحة. لجميع العاملين والأولياء العارفين والوالدين ولمشايخنا وللنهضين والنهضيات وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تؤمر نهضة الوطن ونهضة البلاد بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم وفق الهادي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hamdan wa syukran lillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Malam yang penuh dengan keberkahan adalah malam yang setiap orang beriman mengenalnya malam itu sebagai malam perpindahan atas kekuasaan dan keesaan yang Maha Ahad. Orang munafik dan orang beriman tidak memahami betapa esa dan kuasanya Allah. Allah pisahkan siang dan datang malam. Bagi orang beriman, la ayatin liulil albab. Allah jadikan ayat ini untuk orang beriman yang dalam otaknya ada pikirnya. Maka begitu datang malam, datang maghrib, dia sebut nama Allah, dia takbir, dia ruku, dia sujud. Itulah tanda imannya, karena dia berakal. Sungguh tak mampu matahari ditarik oleh makhluk sehebat apapun kecuali Maha Pencipta bumi, langit dan matahari sendiri. Alhamdulillah, kita memasuki malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi akhirul zaman, tidak ada Nabi setelahnya. Dia adalah buah hati Sayyidatina siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah, bunda tercinta beliau Aminah, dari kata amanah, orang yang sangat amanah. Siapa buah hatinya? Buah hatinya adalah Muhammad, hamba Allah yang terpuji. Siapa bapaknya? Abdullah, hamba Allah yang melahirkan hamba terpuji. Semoga yang di depan kami ini hamba-hamba Allah yang bapaknya telah menjadi Abdullah, ibunya menjadi Aminah, dan sekarang Abdullah penihan Nahdlatul Wathon yang ditebarkan Allah dan nanti akan mengeluarkan tunas, bunga dan buahnya adalah dakwah yang diterima oleh setiap hati yang beriman, pikir yang di dalamnya ada ayat-ayat Allah untuk mencintai Allah dan perjuangan Islam lewat dakwah perjuangan kapal yang mereknya Nahdlatul Wathon. Maka kali ini kita akan mendengar ayahanda kita bersama, orang tua kita bersama, Ustaz Haji Muhammad Suruji MM menyampaikan ilmu kepada kita bagaimana orang sukses sebagai orang tua dengan anak-anak.
Kami sering sampaikan, guru yang baik adalah guru yang selalu menjadi murid. Guru yang baik adalah guru yang bercita-cita muridnya harus lebih baik daripada dirinya. Begitu fatwa guru kami Al-Mafluh Maulana Syekh selalu menyampaikan kepada kami, si melengku anta pada harus mehebatan si aku, karena zaman medekna pada si zamanku bahasa Maulana Syekh. Kita hidup ini untuk membuat cerita yang akan diceritakan setelah kita wafat nanti. Maulana Syekh menulis dalam muqaddimah syair, Jadallahu syada'ida kulla khair Arabtu biha sadiqi min aduwi Inna akramakum indi anfa'ukum linahdatil watan Wa inna syarrakum indi adarrukum binahdatil watan. Hidup ini temyak cerita, lamun solah cara bersarirah, bercerita dalam agama, menyampaikan agama, menuntut dan mendakwahkannya. Solah tersebut isi dengan bagus, sebut isi dengan, dan itulah orang mengikuti kebaikan-kebaikan kita. Kata ulama, sekalipun kau wafat 1000 tahun, tapi namamu tetap hidup beribu-ribu tahun. Dan itulah guru besar kita Al-Mafluh Maulana Syekh. Maka pesan beliau yang paling sering ada, jarian dirime dengan NW, adik manfaat kamu li NW yang buku demen. Lagu deku demen le anta. Sebut-sebut NW, sebut-sebutan me dirime NW, me dakwah dawang NW, lagu pegawaian dina kana di perjuangan Nahdlatul Watan sini. Kamu adalah benihan-benihan Nahdlatul Watan, dan semua kita telah menghafal nasyid. Insyaallah ya. Sebelum Mami akan menyampaikan beberapa kalimat yang indah untuk kita, dan kita catat dan kita akan camkan sebagai benihan yang siap berjuang di tempat di mana saja oleh Nahdlatul Watan. Kita harus siap mengamini sebagai mukmin. Maka ada nasyid yang insyaallah akan dibawa santri, dan alhamdulillah nasyid ini saya buat 2 tahun yang lalu. Semoga berkah. Amin. Amin. Dan mari kita buka acara perjuangan pada malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tim nasyid? Cepat. Di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gunat yang berdiri di sini untuk menasyidkan lagu yang diciptakan oleh guru kita, Tuan Guru Haji Muhammad Shaufiqut Taqi, yang berjudul Ina Amaku. Ina amaku serat yang sekolah, lepon pes permatan, jari pengembul, ilmu sajari, bekali dunia, kanjeng akhirat.
Sekian dan demikian. Wallahumma muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita diangkat. Pokoknya. 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 Mari kita dengar pengajian dari guru kita. Al-waqtu fawlillahi masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan Bapak Tuan Guru pimpinan Pondok Pesantren Tahqimus Sholeh, yang insyaallah salah satu pondok pesantren yang menjadi benteng perjuangan Nahdlatul Ulama, benteng perjuangan Al-Maghfurah Maulana Syekh. Sebagaimana doa-doa dari Tuan Guru, dari para guru-guru dan juga dari para santri yang terus ditanamkan dan diajarkan oleh Tuan Guru dan oleh guru-guru yang lain, yang mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah dan selalu berada di jalan yang diharapkan oleh guru besar kita, yaitu menegakkan, memperjuangkan agama, nusa dan bangsa melalui Nahdlatul Ulama. Yang juga saya hormati, saya banggakan para senior dari santri kita, ada Ustaz Arif, ada Ustaz Bangun, dan juga yang lain-lain, Badrun, ada Ustaz Badrun, anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah, syukurillah, bersyukur mari sekali lagi dipanjatkan kepada Allah SWT pada malam hari ini, insya Allah malam yang barokah, malam Selasa, kita bisa bersilaturahim. Saya sering datang ke tempat ini dan saya sudah kenal lama dengan Bapak Tuan Guru, tetapi malam ini saya mendapatkan penugasan, mendapatkan perintah khusus, yaitu menyampaikan, kalau tadi bahasanya Tuan Guru pengajian, tetapi saya tidak menyampaikan pengajian, saya menyampaikan peringatan saja, sedikit nasihat yang insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya, untuk kita semua, terutama untuk anak-anakku sekalian, yang insya Allah kelak di tahun-tahun yang akan datang akan menjadi penerus perjuangan Bapak Guru, penerus perjuangan guru-guru kita dan orang-orang tua kita. Anak-anakku sekalian, tadi sudah disampaikan banyak hal, sudah disampaikan nasihat oleh Bapak Tuan Guru tentang apa yang menjadi harapan Al-Maghfurah Maulana Syekh, pendiri NWDI, NBDI dan NW, dan juga menjadi pendiri Yayasan Pendidikan Hamzah Wali Pondok Pesantren Darul Nahdlatain, yang kalau induk dari segala induk madrasah di Lombok ini, di Nusa Tenggara Barat ini, namanya NWDI. Itulah yang pertama kali didirikan sebelum kemerdekaan, lalu kemudian NBDI. Kalau NBDI itu bapaknya, NBDI itu menjadi ibunya, lalu kemudian dari NBDI dan NBDI lahirlah banyak sekali madrasah yang sekarang ini sudah ribuan di seluruh Indonesia, bahkan mulai ada cabang-cabang di luar negeri, ada di Malaysia, ada di beberapa negara Arab, yang walaupun belum dalam bentuk pendidikan formal, tapi cikal bakalnya, benih-benihnya sudah ada. Dan insya Allah Nahdlatul Ulama ini sesuai
sebagaimana doa dan kemudian doa al-maghfirah sebagai pendiri, harapan al-maghfirah sebagai pendiri, dan kemudian dilanjutkan diamalkan oleh murid-muridnya sebagaimana diajarkan oleh beliau. Insya Allah pada suatu saat nanti akan menerangi seluruh jagat raya, akan menerangi seluruh dunia. Insya Allah akan berkibar liwa Nahdlatul Wathon di seluruh alam raya ini. Dan saya berdoa, saya yakin mudah-mudahan di antara anak-anakku sekalian yang hadir malam hari ini banyak yang nantinya akan menyebarkan panji-panji Nahdlatul Wathon di seluruh dunia, bukan hanya di Pulau Lombok, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di mancanegara. Insya Allah. Amin ya Allah. Amin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan malam hari ini saya ingin menyampaikan, mengulangi nasihat yang sering sekali bahkan selalu disampaikan oleh Bapak Maulana Syekh kepada murid-muridnya, bagaimana kita menjalani kehidupan ini, menjadi apapun, termasuk menjadi santri, menjadi ustaz, menjadi ustazah, menjadi pejabat, menjadi apapun yang Al-Quran menyampaikannya, karena itu menjadi landasan-landasan pokok yang menentukan apakah seseorang itu akan sukses, akan berhasil di dalam hidupnya, di dunia, lebih-lebih di akhirat. Dan tentu anak-anakku sekalian juga sudah sering mendengar kalau memutar misalnya rekaman pengajian Buya Al-Maghfurah, itu beliau sering sekali berulang-ulang dalam berbagai kesempatan menekankan tentang 3 hal yang menjadi pegangan pokok dalam menjalani mengarungi kehidupan, yaitu yakin, ikhlas, dan istiqomah. Itu dulu ya. Beliau sering sekali berulang-ulang, kan, hampir di setiap kesempatan selalu mengingatkan kepada murid-muridnya, kepada kita semua, agar kita selalu menjaga keyakinan, lalu menjaga, memelihara keikhlasan, lalu kemudian terus-menerus berusaha menjaga agar kita istiqomah dalam kebaikan. Nah, kenapa ini diulang-ulang oleh beliau? Karena memang 3 hal ini merupakan bagian yang sangat penting yang kemudian akan menentukan sukses tidaknya, berhasil tidaknya seseorang di dalam hidupnya, sebagai apapun, menjadi apapun, apapun tanggung jawabnya, apapun tugasnya. Bahkan begitu pentingnya, begitu pokoknya apa yang disebut dengan yakin itu. Di dalam kisah-kisah, di dalam kitab-kitab dijelaskan. Saya ingin mengambil contoh, saya ingin menyampaikan pendek saja karena saya tidak bisa terpanjang. Oleh karena itu saya ingin mengambil contoh yang ekstrim tentang betapa yakin itu menjadi pokok utama yang menentukan apakah kita selamat atau tidak, apakah kita bisa menang atau tidak dalam perjuangan, apakah kita bisa berhasil atau tidak mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Dikisahkan pada zaman Nabi Musa ada seorang ahli ibadah yang rajin sekali beribadah. Di antara umat Nabi Musa yang tinggal dekat dengan Nabi Musa, ada seorang tuan guru, ada seorang kiai yang dia paling rajin beribadah. Di zaman hidupnya itu, pada masa Nabi Musa, juga dikisahkan bahwa di kota tempat Nabi Musa itu tinggal dan menyebarkan agama tauhid, ada, mohon maaf kan guru, ada seorang perempuan yang sangat jelek perbuatannya, sangat jahat perbuatannya.
Yang satu ada seorang laki-laki ahli ibadah, yang satunya lagi ada seorang perempuan yang perbuatannya itu perbuatan paling kotor yang bisa diperbuat oleh manusia. Dia menjadi pelacur. Maaf, saya ambil yang ekstrim, betapa pentingnya yakin itu, betapa yakin membedakan sesuatu yang selamat dan yang tidak selamat. Lalu pada suatu malam, malaikat memberi kabar kepada Nabi Musa bahwa Tuan Guru ini, klien ini tadi malam meninggal dunia dan dia masuk neraka. Ahli ibadah itu meninggal dunia dan dia masuk neraka. Nabi Musa kaget. Bagaimana bisa seorang ahli ibadah, orang yang begitu alim, begitu solehnya, meninggal dunia kok masuk neraka? Lalu kemudian malaikat itu melanjutkan, dan tadi malam juga si Fulanah yang pekerjaannya setiap hari itu melacurkan diri, setiap malam melacurkan diri, juga meninggal dunia. Tetapi dia masuk surga. Nabi Musa tambah kaget. Bagaimana mungkin seorang perempuan yang semua orang tahu, semua orang kenal, bahwa di kota ini dia seorang pelacur, kerjanya melacurkan diri setiap malam, tetapi meninggal kok jadi masuk surga? Lalu Nabi Musa dalam kebingungannya, kekagetannya, mengutus orang yang dia sangat percaya untuk melakukan penyelidikan, melakukan penelitian. Apa gerangan yang menyebabkan ahli ibadah meninggal tapi masuk neraka, tetapi ahli maksiat meninggal kok masuk surga? Selidik, ternyata ahli ibadah ini kurang yakin dengan iman yang dia percaya, kurang yakin dengan kebenaran yang dia amalkan, kurang yakin dengan agama yang dia. Jadi ternyata setelah diselidiki, ahli ibadah ini setiap malam, setiap dia selesai melaksanakan ibadah, selalu saja muncul dalam pikirannya, betul tidak bahwa ini agama yang benar? Jangan-jangan salah yang kita anut, jangan-jangan salah yang diajarkan. Tapi dia terus mengamalkannya. Sementara si perempuan yang perilakunya, perbuatannya itu sangat buruk, sangat busuk, setiap dia selesai melakukan perbuatan jahatnya itu, ketika dia akan tidur, selalu dia tidak pernah lupa membuat pengakuan bahwa apa yang dilakukan ini dia tahu, dia sadar, dia yakin salah. Dia tahu dia baru selesai melakukan dosa besar, tetapi dia juga yakin bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Oleh karena itu dia selalu bermohon, ya Allah, berikan saya kesempatan untuk bertobat sebelum saya meninggal. Berikan saya kekuatan meninggalkan perbuatan jahat saya ini sebelum saya meninggal. Selalu, setiap malam. Nah, karena ahli ibadah itu ragu-ragu bahwa agama, bahwa ibadah yang dilakukan itu betul-betul benar, sesuai dengan perintah Allah, maka ketika meninggal dia justru masuk neraka. Sedangkan ahli maksiat, karena dia betul-betul yakin, sungguh-sungguh yakin bahwa yang dilakukan itu adalah dosa, tetapi dia yakin bahwa Allah Maha Rahman dan Rahim, dan dia selalu tidak pernah lupa bermohon, berdoa sebelum tidur agar diberi kesempatan untuk bertobat, maka taubatnya diterima sebelum nyawanya dicabut. Karena keyakinan itu, maka masuk surga dia. Nah, itulah kenapa guru besar kita Maulana selalu mengingatkan kita agar kita betul-betul yakin dalam melakukan kebaikan, agar kita betul-betul yakin bahwa apa yang kita tuntut, ilmu yang kita terima itu adalah ilmu yang benar. Oleh karenanya, maka diajarkan kita oleh beliau agar pandai-pandai
memilih guru tahu ngaji, agar pandai-pandai memilih guru tahu ngaji. Dicari, diusahakan dengan segala daya upaya agar kita mengaji menuntut ilmu pada guru yang ilmunya nyambung sampai Nabi. Al-Quran itu menyambung ilmunya sampai Nabi, sehingga kalau kita kemudian mengaji pada orang yang mengaji pada Al-Quran, maka ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bersambung sampai Nabi. Sering sekali, selalu bahkan beliau mengingatkan. Lalu yang kedua, ikhlas. Kenapa Al-Quran selalu mengingatkan kita tentang ikhlas? Karena ternyata orang alim, orang soleh, orang baik, orang jujur, orang segala macam, itu tidak justru, mohon maaf, justru semakin senang setan menggodanya. Karena setan ini, kan guru-guru kita sering mengatakan semakin alim orang, setannya semakin alim. Jadi orang-orang baik itu, orang-orang alim itu semakin senang setan menggodanya. Oleh karena itulah kemudian banyak orang alim yang pada akhirnya kemudian tersesat, pada akhirnya kemudian tergelincir. Banyak orang saleh yang di akhir hidupnya malah tidak husnul khotimah. Tetapi kalau seseorang itu ikhlas, mampu menjaga keikhlasannya, maka sehebat apapun setan laknatullah tidak akan mampu mencelakainya. Kita, anak-anakku sekalian, nanti bisa cek kembali di dalam Al-Quran di kalau tidak salah ada 2 surat yang ketika Nabi Adam diciptakan lalu kemudian malaikat diperintahkan untuk sujud, semua bersujud kecuali iblis, aba wastakbara. Lalu iblis itu dikutuk oleh Allah, diusir dari surga dan dijanjikan masuk neraka. Tapi iblis karena sombongnya, dia tidak sedih. Dia masih juga minta banyak-banyak. Di antara yang dia minta itu, ya Allah, tidak apa-apa saya diusir dari surga, tidak apa-apa saya masuk neraka, tapi saya mohon izinkan saya hidup sampai nanti manusia habis, meninggal semua, baru nyawa saya dicabut. Lalu Allah kabulkan. Itu makanya setan itu selalu ada dan tidak tua-tua dia, karena dia akan terus hidup sepanjang masih ada manusia dan jin. Lalu yang berikutnya, dia memohon izin kepada Allah, mempermaklumkan kepada Allah bahwa dia akan menyesatkan seluruh umat manusia, dan Allah mempersilahkannya. Tetapi kemudian iblis itu memberi pengakuan bahwa dia akan bisa menyesatkan seluruh umat manusia kecuali satu golongan, illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi hanya orang ikhlas yang tidak bisa disesatkan, dicelakai oleh setan. Orang alim bisa, orang soleh bisa, orang hebat bisa, orang pintar bisa. Tapi kalau orang ikhlas, setan sendiri sudah mengakui bahwa dia tidak akan pernah mampu sampai kapanpun. Itulah kenapa ikhlas itu sangat penting untuk terus diupayakan, dibangun terus dan dijaga. Sedangkan yang ketiga, istiqomah. Istiqomah itu kalau kasat mata, kalau dalam pandangan manusia, istiqomah itu sesungguhnya adalah modal utama seseorang untuk berhasil. Bukan pintarnya, bukan kuatnya, bukan hebatnya, bukan kayanya, tapi istiqomahnya. Kalau di dalam pengajian-pengajian kita sering mendengar kisah tentang salah seorang ahli hadis, ulama hadis, Ibnu Hajar Al-Haytami, yang menurut cerita
Dulu ketika beliau sekolah, beliau itu manusia terbodoh di dunia. Beliau itu manusia terbodoh di dunia. Temannya yang bersama belajar sudah naik tingkat 2, dia masih tingkat 1. Yang enteng-enteng diri, tidak pernah bisa naik tingkat. Temannya sudah naik tingkat 3, tingkat 4, sampai sudah menjadi ulama besar temannya, dia masih saja belum bisa apa-apa. Sampai suatu hari dia putus asa, kemudian dia tinggalkan pesantrennya, dia jalan terlunta-lunta tanpa arah. Lalu Allah menuntunnya ke sebuah tempat yang ada air menetes. Tak, tak, tak. Ada air menetes. Lalu dia perhatikan air itu ternyata jatuh di batu hitam yang keras. Lalu ketika dia perhatikan batu itu, ternyata batunya sudah berubah. Lalu dia berpikir, kok bisa? Aneh. Air melubangi batu yang keras. Padahal kalau kita pakai besi saja belum tentu bisa berubah. Ini air yang hanya netes, tak, 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 tidak terus-menerus. Jarak berapa sepersekian detik menetes, kok bisa batu itu berubah? Lalu dari situ dia dapat petunjuk bahwa sebodoh-bodoh manusia, kalau dia terus saja belajar, istiqomah, tidak putus asa, maka insya Allah sama riwayatnya dengan batu yang air ini terus-menerus menetesinya tanpa henti sepanjang masa. Pada akhirnya nanti akan menjadi pintar juga. Akhirnya tidak jadi dia meninggalkan pesantrennya, balik lagi dia pesantrennya, lalu dia belajar tambah giat. Pada akhirnya kemudian dia menjadi ulama yang luar biasa hebat. Nah, itulah istiqomah. Nah, kalau Pak Al-Mafurlah sering juga menyampaikan al-istiqomah khairun min al-fiqaromah. Jadi istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Dan hanya orang-orang yang istiqomah lah yang betul-betul bisa berhasil dalam hidup. Jadi apapun dia, jadi siswa, jadi santri, jadi murid, kalau tidak istiqomah tidak akan sukses. Tapi kalau istiqomah, miskin boleh, tidak cerdas boleh, gagah boleh, cantik boleh, tidak juga tidak apa-apa. Asalkan dia istiqomah, maka dia pasti akan berhasil. Coba nanti perhatikan, tanya orang tuanya, minta orang tuanya mengingat-ingat siapa teman-temannya yang pernah bersama-sama sekolah. Maka akan ditemukan bahwa teman-temannya yang pernah bersama-sama sekolah itu ada yang tidak pintar, ada yang malas, ada yang macam, tapi ada yang terus lanjut. Apapun kendalanya, apapun rintangannya, dia terus lanjut saja sekolah. Dimarahi oleh ustaznya, tetap saja dia sekolah, dia nuntut. Ternyata sekarang dia sudah menjadi orang kaya. Sekarang dia sudah menjadi pengusaha, dia sudah menjadi pejabat, sudah menjadi tuan guru dan segala macam. Jadi karena istiqomahnya dia berhasil. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini saya menyampaikan nasihat kepada anak-anakku sekalian. Pegang teguhlah nasihat yang disampaikan hampir setiap saat oleh guru besar kita Maulana Syekh, bahwa dalam hidup ini apapun yang kita lakukan, menjadi apapun kita, siapapun kita, yakin itu harus nomor 1, ikhlas itu nomor 1, istiqomah itu nomor 1. Jika 3 hal ini bisa kita pegang, maka insya Allah seperti apapun kita dalam keseharian, tetapi pada akhirnya kita akan menjadi orang yang sukses. Sukses kalau dalam ajaran agama itu puncaknya adalah ketika kita husnul khotimah, ketika kita menyelesaikan tugas kehalifahan menjadi makhluk Allah di muka bumi ini, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Oleh karena itu mari kita berdoa, mudah-mudahan semua kita, anak-anak cucu kita, turun-temurun, bapak ibu kita, kakek nenek kita semuanya menjadi
orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena orang yang husnul khotimah itu dia akan masuk surga bighairi hisab. Insyaallah. Amin. Al-Fatihah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والثانيا ترجيم باللغة الإنجليزية وأظن مشكورا. My brothers and my sisters, 2 minutes. in this beautiful night, we have listened some words of our religions. Maulana Sheikh, that is our big teacher, always said to us that you must keep these 3 words. And what is those? Those are, first one, be sure. What is be sure? Be sure in Indonesia, yakin. And the second is ikhlas, in English, be will. And the third is istiqamah, in English, stay on and on. Our teacher, our beloved teacher, just now have told us about what is the meaning of yakin, ikhlas, and istiqamah. Be sure, be will, and stay on and on. Whatever you do, if you are a teacher, student, worker, government, just keep these 3 words and it's gonna be your mask, your key of success that won't make you down. And by these 3 words in your mind, you can get the world and you can conquer whatever you want. So guys, we are as the students of Nahdlatul Watan, we must be sure that what we do today is for our bright future. And second, we must be will that whatever we do in this beautiful place, in this mercy's place, that Allah Subhanahu wa Ta'ala will give us what we need and also what will make that our future to be bright. And the third, whatever we do, study, listening, and memorizing in this beautiful place, that we must keep, stay on and on. Just keep it going, just keep it in your mind, in your thoughts, that it's gonna make my future bright. That's all. Is what we can get here. But mostly, we have to understand it and we have to make it right and make it fact in our daily life. Allahumma muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Now, ندعو doa bahwa doa Nahdlatul Watan تم المجلس يقول مجلس حمزة الولي ومجلس نهضة الوطن تم بدعاء بوسكا. هيا بنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل الرشد والتقى ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأهل أذكياء علماء نرضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واغفر أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من سهدا ربنا يا ذا الجلال
وانشرا لواء نهضة الوطن دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن وفضلها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن وفضلها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل الكرام شرفا وعلى الصحب المصابيح الغرر أمرتك فسبقت فيها الأصحاب جيش بماء الهامل على معاصي ومعادي وعلى ذريتي وبدين وظاهر أمرتك فسبقت وأروت الجيش بماء الهامل على معاصي ومعادي وعلى ذريتي وبدين وظاهر أمرتك فسبقت وأروت الجيش بماء الهامل على معاصي ومعادي وعلى ذريتي وبدين وظاهر. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا شفيع المذنبين. اللهم شفهم فينا، اللهم شفهم فينا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم تفتوها العارفين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Semoga bangkit dari duduk kami masing-masing. Dosa kedua ibu bapak kami, semua guru-guru kami, orang yang berjasa kepada kami Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah kami hamba-Mu untuk menyampaikan kalimat mulia la ilaha illallah. Menangkanlah orang yang memperjuangkan kalimat mulia la ilaha illallah.